Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Kidung Agung pasal 8 ayatnya yang kedua. Demikian firman Allah. Akan kubimbing engkau dan kubawa ke rumah ibuku, supaya engkau mengajar aku. Akan kuberi kepadamu anggur yang harum untuk diminum, air buah delimaku. Dari ayat ini saudara, saya mengambil sebuah kata sederhana bagaimana mempelai laki-laki dan mempelai perempuan mereka rindu untuk saling membimbing satu dengan yang lainnya. Firman Tuhan pagi ini saya beri judul Allah membimbing hidup kita. Saudara-saudaraku, sebelum kita bicara mengenai hubungan dengan Allah, saya mau bawa pemahaman saudara dalam sebuah konteks keluarga. Saya berpendapat bahwa keluarga yang bahagia, salah satu poinnya adalah anggota keluarga saling membimbing satu dengan yang lain. Suami membimbing istrinya, istri memberikan bimbingan kepada anak-anaknya, anak-anak, adik dengan kakak saling membimbing satu dengan yang lain. Kenapa saudara? Karena dengan adanya saling membimbing, maka tidak akan ada yang saling mengejek, tidak ada yang saling memaki, tidak ada yang saling cari-cari kesalahan. Dan ini adalah hal yang indah dalam sebuah keluarga. Dan saya merasakan keluarga yang saling membimbing akan ada kehidupan, akan ada keharmonisan, dan pada akhirnya Mazmur 133 ada kebersamaan dan berkat Tuhan. Saudara sekalian, demikian juga dalam hubungannya dengan Allah. Ketika kita mengasihi Allah, ketika kita mencintai Allah, saudara tahu bahwa Allah membimbing kita. Alkitab berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya apa saudara? Sekalipun ada masalah, ada angin ribut, ada badai, Tuhan yang akan membimbing dan mengarahkan kita. Karena Dia adalah Gembala Agung. Dia yang akan menyertai, menolong, membimbing kita ke jalan yang benar. Dan pada akhirnya kita memperoleh keselamatan. Bapak Ibu bersyukur kepada Allah karena kita punya Yesus Kristus yang mau membimbing hidupmu. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang Tuhan bimbing dalam hidup kita? Atau mungkin kalimat sederhananya adalah, apa tujuan Allah membimbing hidup kita, orang-orang percaya? Yang pertama saya menulis saudara, Allah membimbing kita agar kita tetap kuat. Katakan amin. Allah membimbing saudara dan saya supaya kita tetap kuat. Saudara, kita tidak bisa pungkiri bahwa hidup di dunia ini keras. Kejahatan di mana-mana, orang saling menyikut, bahkan mungkin orang saling melukai. Badai masalah terlalu berat kita hadapi. Alkitab berkata, bersama-sama dengan Yesus, Dia Immanuel, Dia menyertai kita, sehingga kita bisa menghadapi masalah demi masalah dengan kekuatan yang datangnya daripada Allah. Bimbingan Allah membawa kita mendapatkan kekuatan. Lalu yang kedua, apa tujuan Allah membimbing kita? Yang kedua, agar kita tetap maju. Saudara, Allah tidak hanya memberikan kita kekuatan untuk kuat menghadapi masalah, tapi Allah ingin kita maju menghadapi masalah, maju ke level yang lebih tinggi, maju lebih kepada hal yang lebih baik. Di depan ada mahkota yang besar, di depan ada mahkota, ada berkat Allah yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Katakan amin. Saudara, Allah membimbing kita supaya kita tidak stagnan, supaya kita tidak statis, tapi Allah mau kita maju menatap masa depan. Yang ketiga, kenapa Allah mau membimbing? Apa tujuannya? Yang ketiga, supaya kita semakin dewasa, Bapak Ibu. Rasul Paulus katakan, ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Tetapi setelah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Saudara, Allah yang kita sembah akan membimbing kita supaya menjadi pribadi yang dewasa, bukan kekanak-kanakan. Sifatnya, pola pikirnya, perbuatannya menuju kepada orang-orang dewasa. Dewasa yang dimaksud bukan dewasa secara fisik, badannya besar, mungkin tubuhnya semakin tinggi. Tidak. Kata dewasa bicara mengenai berhikmat, ya, arif dalam berpikir, berbicara dan bertindak.
Banyak anak-anak Tuhan jatuh ke dalam dosa. Kenapa saudara? Karena tidak berpikir, berbicara, dan bertindak dengan dewasa. Karena itu Allah mau membimbing kita supaya kita menjadi pribadi yang dewasa. Bapak Ibu, ini 3 poin sederhana yang saya mau bagikan kepada saudara. Pagi ini mari berdoa kepada Allah. Tuhan, berikan aku bimbingan-Mu. Tuhan, bimbing kami dalam setiap apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Percayalah, Dia akan memberikan engkau kekuatan. Dia akan membuat engkau menjadi pribadi yang maju. Dan pada akhirnya, Dia Allah yang akan membuat kita menjadi semakin dewasa. Shalom, Tuhan berkati kita semua.